Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Kita hari ini mau lanjut diskusi tentang smart city. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang smart people, smart citizen, atau manusia yang cerdas ya, sumber daya manusia yang cerdas. Kita masih ingat kemarin tujuan dari smart city itu tentu saja untuk mensejahterakan penduduk ataupun rakyatnya ya. Jadi kota cerdas itu kalau rakyatnya nggak sejahtera, maka tujuan dari smart city itu nggak tercapai. Nah, salah satu indikatornya kemarin kita masih ingat tingkat pendidikan meningkat, kemudian kesejahteraan kalau kaitannya dengan finansial ya berarti finansial secara perekonomian maksudnya juga meningkat. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang infrastruktur yang akan mendukung atau penunjang smart city. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara orangnya sudah ada, maka tentu saja harus didukung dengan keberadaan infrastruktur. Memang infrastruktur ini bisa dibilang hal yang mendasar ya, terutama kalau kita bicara infrastruktur paling sederhana dulu. Saya masih ingat waktu saya KKN, kepala desa di tempat saya KKN itu programnya cuma 3. Jalan yang bagus, listrik yang nggak pernah putus, maksudnya nggak pernah padam, kemudian air yang selalu mengalir ketika dibutuhkan. Jadi cuma 3 aja programnya saat itu, karena memang desanya itu desa cukup remote ya, di bawah kaki gunung Merapi Merbabu. Jadi antara Merapi Merbabu itu ada satu kecamatan, desanya di kecamatan tersebut. Ya, dengan 3 hal tadi itu saja sebenarnya perekonomian bisa bergerak ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan yang wow dulu, maksudnya yang wah gitu. Selama 3 hal dasar tadi nggak terpenuhi, gimana orang mau berpikir pendidikan yang jauh lebih baik kalau misalkan listrik masih putus nyambung atau padam gitu ya, atau jalanannya rusak sehingga orang akses keluar masuk mau pergi sekolah, mau pergi berdagang itu susah. Atau yang paling sederhana gitu, misalkan air 2 hari 3 hari baru ngalir gitu, atau dalam sehari mungkin cuma ngalir 1-2 jam. Nah, terus orang mau hidup sehat gimana? Kalau higienisitasnya terganggu karena kesulitan air bersih, kan berarti orangnya nanti kemungkinan untuk sakit-sakitan besar. Kalau sakit, nggak bisa belajar, nggak bisa berdagang, atau nggak bisa melakukan kegiatan produktif lainnya. Akibatnya tentu saja kesejahteraan menjadi kurang atau perekonomiannya menjadi kurang baik. Nah, ini sebenarnya hal yang sepele, tapi kalau kita melirik ke pemerintah kota kita, kita mau kaitkan tadi ya, kalau misalkan saya pernah KKN di desa yang sangat remote, terpencil, tapi ternyata desa itu bisa berjalan perekonomiannya, warganya bisa sejahtera, dan sangat luar biasa gitu kalau dilihat. Yang tadinya kalau lihat foto-fotonya dulu ya waktu sebelum kami KKN dan setelah kami KKN itu perkembangannya cukup signifikan lah. Dalam artian kalau orang kaya di desa itu ini ya, tadinya temboknya itu cuman gitu atau batako disusun gitu ya, di semen. Kemudian meningkat di plester, artinya batanya sudah nggak kelihatan, kotak-kotak gitu dari luar sudah di plester. Habis itu nanti dicat, biasanya ya dicat, dikapur gitu. Itu nanti meningkat lagi. Sudah dicat, dikapur, udah bagus lah, udah kayak rumah-rumah orang di kota. Sakingnya banyak duit kalau orang di desa, nanti Anda akan lihat rumah itu di keramik. Jadi kalau Anda mungkin pergi ke tempat-tempat yang ya terpencil atau pedesaan gitu, tapi ternyata penduduk desanya itu cukup makmur. Nah, ternyata mereka mungkin nggak stop cuman sampai di ngecat
tembok aja. Jadi tembok itu nggak cuma dicat. Misalkan kayak kampus kita ya, di Unmul gitu. Gedung baru misalkan kayak gedung sekarang gitu ya, gedung yang barusan dibangun. Itu nggak cuma berhenti sampai di cat aja. Kalau di desa itu sudah dicat nanti ditambahin keramik lagi di depannya. Ya, itu sebenarnya agak aneh juga, sudah dicat ditambah keramik. Kenapa nggak langsung dari habis di semen langsung ditambah keramik kan kayak di kamar mandi ya. Biasanya kayak gitu kan, kamar mandi rata-rata pakai keramik keliling gitu. Nah ini kalau di rumah di kampung, kalau dia masih punya duit banyak gitu, kesejahteraannya meningkat, tapi mungkin ya biasanya taraf pendidikan sih yang kadang berpengaruh. Nah itu biasanya dindingnya nanti dikasih keramik. Jadi jangan kaget kalau misalkan Anda pergi ke desa-desa ada rumah yang ternyata dindingnya di keramik, padahal sudah dicat sebelumnya. Nah ini perkembangan seperti itu sebenarnya suatu perkara kami ngelihatnya di desa-desa tersebut. Dari sisi kesejahteraan mereka meningkat, sayangnya mungkin dari tingkat pendidikannya masih agak kurang. Sisi lain mungkin yang bisa kita kadang kalau nggak balance perkembangan di desa yang kita kunjungi, jalannya sudah bagus, kemudian air sudah oke, listrik mungkin bisa jadi masalah ya. Ada beberapa desa yang pernah saya lihat itu listrik bermasalah, tapi ternyata rumahnya ada kulkas gitu. Kulkasnya dipakai buat apa? Kulkasnya dipakai buat lemari pakaian. Nah ini ya sering kita temui, bukan hanya di Kalimantan ya, di Pulau Jawa juga hal tersebut masih ada yang terjadi. Karena apa? Karena listriknya nggak mampu ngangkat kulkas gitu. Listriknya cuma mampu buat menyalakan TV misalkan, menyalakan lampu, sudah itu aja. Kalau dipakai buat ngangkat yang lain ya eh, down ya, sekelingnya itu turun ya. Sehingga akhirnya nggak bisa buat peralatan rumah tangga yang lain. Nggak bisa dipakai buat mesin cuci, nggak bisa dipakai buat kulkas atau peralatan-peralatan yang butuh energi listrik lebih besar. Nah, makanya tadi saya sebut di depan, program kepala desa tempat saya KKN itu cuma sederhana, listrik yang tidak akan pernah putus, atau mungkin kalau down pun mungkin hitungannya dalam setahun 1-2 jam lah, itu pun untuk maintenance ya, karena memang perlu pemeliharaan. Air yang tidak pernah berhenti mengalir kapanpun diperlukan, karena airnya sumbernya dari mata air pegunungan, yang nggak ada meterannya ya ngalir terus. Cuman mereka kemarin tidak punya reservoir ya, reservoir atau penampungan air sementara. Kebetulan program saya KKN mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat, akhirnya kita bisa bikin banyak reservoir di desa yang tempat kami KKN, sehingga kalau misalkan jaringan distribusinya putus, mereka masih punya tampungan di reservoir gitu. Ya wajar kalau menurut saya sih putus, nggak selamanya kan pipa itu mungkin baik ya, kadang harus juga perlu maintenance, tapi sukses gitu menurut saya, air tetap mengalir. Kemudian jalan itu bisa dilalui oleh truk, sehingga mereka eh, perekonomiannya karena bertumpu pada dua hal di sana, pertanian dan peternakan atau perkebunan dan peternakan. Ya, saya sangat bersyukur bisa KKN di desa tempat sumbernya penghasil susu SGM. Jadi kalau ada yang pernah minum susu SGM atau pernah lihat iklannya, nah saya pernah KKN di tempat tersebut. Nah, menurut saya itu desa yang smart ya, smart village ya. Eh, karena karena kepala desanya itu smart gitu. Rakyatnya juga ternyata smart, mau mendukung program kerja dari lurahnya atau kepala desanya. Nah, itu kita lihat ternyata antara smart people dengan smart infrastruktur di sini punya keterkaitan yang kuat gitu. Kalau orangnya nggak cerdas, infrastruktur yang dibangun ini sia-sia. Jadi infrastruktur yang sudah dibangun itu tidak akan ada manfaatnya. Baik, kita kemarin kan sudah lihat model kota cerdas dengan beberapa domain dan juga klaster serta sumber daya ataupun enablernya. Kemarin kita sudah bahas smart people-nya, hari ini kita mau ke smart infrastruktur. Dan tentu saja di dalamnya ada teknologinya, infrastruktur teknologi. Ya, kalau kita lihat definisi dari
slide ataupun tampilan yang ada sekarang, kita bisa lihat bahwa di sini adalah kombinasi antara infrastruktur fisik, ya tadi saya sebutkan jalan, jembatan, listrik, air, itu termasuk dalam infrastruktur fisik, dipadukan dengan infrastruktur digital. Kalau infrastruktur digital itu telekomunikasi, telepon, ketersediaan, kalau misalkan kita bicara mau lebih wah lagi, kesediaan data center, cloud, ataupun lainnya, itu terkait dengan infrastruktur digital, di mana infrastruktur ini memberikan informasi yang lebih baik, memberikan layanan yang lebih baik, sehingga ketika pimpinan daerah atau pimpinan setempat memberikan keputusan, itu bisa diambil dengan baik juga. Ya, keputusannya dengan data, keputusannya dengan fakta atau fenomena yang diamati di kotanya atau di kabupatennya. Gitu. Atau kalau kita mau bicara yang lebih kecil lagi, tadi saya ceritakan tentang desa. Ya, ini bisa diambil dengan bijaksana ya. Jadi pengambilan keputusan tidak lagi menggunakan intuisi, tidak juga menggunakan kepentingan politis atau sekelompok orang, tapi memang benar-benar kesejahteraan rakyatnya. Saya ambil contoh saja sederhana. Ya ini saya mungkin polling dulu kali ya, biar seru. Saya mau lihat sudah berapa orang, 5 orang, masih sedikit, nanti ajak lagi untuk polling. Nah, infrastructure atau infrastruktur yang cerdas ini tadi kan disebutkan sebagai paduan antara infrastruktur fisik dan infrastruktur digital. Kalau saya prefer ya, maka ini dulu yang harus dikejar. Yang 3 itu aja dulu, yang 3 aja. Yang 3 itu air bersih, listrik. Ya, listrik ini tidak harus sumbernya dari PLN, bisa sumber listrik mandiri, misalkan pakai solar panel, atau mungkin kalau tempatnya banyak anginnya bisa pakai tenaga angin. Kalau misalkan tempatnya itu ada aliran air yang cukup deras, dia bisa pakai pembangkit tenaga air atau mikrohidro gitu. Itu menurut saya penting. Yang penting listrik ini nggak padam atau nggak sering putus gitu. Kemudian kalau transportasi ya pasti terkait dengan jalan. Jadi 3 ini dulu yang perlu dipenuhi. Listrik, air, jalan. Kesediaan air bersih. Baru kita bisa ke yang lain-lain. Ya termasuk kalau listriknya energi ya juga termasuk listrik. Misalkan tadi energi terbarukan gitu. Kalau kita mau pakai energi fosil terus kan lama-lama energi fosilnya habis. Entah itu dari batu bara atau dari gas atau dari minyak ya, BBM. Nah, kemudian telekomunikasi, waktu saya KKN itu cukup ini, masih cukup susah untuk mencari sinyal telepon atau seluler, karena saya waktu itu cuma apa ya, kita waktu itu cuma bertujuh, kemudian handphone pada saat itu cuma ada 2, dan waktu itu masih handphone generasi pertama, dan kalau mau nelpon itu harus naik ke atas, ya karena desanya agak di lembah gitu, kita harus naik ke atas bukit baru kita bisa dapat sinyal. Itu pun sinyalnya masih putus-putus, sinyalnya masih buruk lah pada saat itu, awal-awal tahun, akhir tahun 90-an, ya awal tahun 2000 gitu ya.
masih sedikit lah operator seluler dan juga coveragenya juga masih sedikit. Nah, waktu itu telekomunikasi masih ditunjang dengan PSTN atau telepon yang ya sekarang mungkin hampir-hampir nggak digunakan lagi, ya, telepon rumahan. Jadi cuma ada telepon rumahan, itu pun nggak banyak yang punya. Jadi di desa itu em, hanya orang yang amat sangat kaya sekali yang punya telepon rumahan. Itu pun juga posisinya kalau ada dilewati oleh tiang Telkom ya, karena penyedia infrastrukturnya satu-satunya cuma Telkom. Jadi komunikasi yang paling intens ya masih tetap surat menyurat gitu. Tapi ya it's fine, itu masih berjalan karena apa? Surat masih bisa disampaikan karena transportasinya bisa sampai ke pelosok desa gitu. Jalannya bagus, nggak ada bolong-bolong, jadi em, tidak ada masalah dengan ekspedisi ataupun pengiriman barang ataupun dokumen. Sudah 47 orang. Kayaknya pesertanya kita banyak ya, tapi kok setiap kali online pagi yang datang cuma sekian. Oke, jam 8 nanti kita coba tes deh di log meeting. Jadi yang nggak masuk ya sudah, eh, tidak bisa mengikuti perkuliahan kali ini gitu. Saya ingin nyoba aja sekali-sekali kalau log meeting seperti apa nasib yang sisanya, yang sekitar 50 orang berikutnya. Nah, setelah infrastruktur fisik ini kita bisa penuhi, ya, artinya jalannya oke, kesediaan energi, baik itu yang sumber daya yang tidak bisa terbarukan atau fosil fuel, eh, dan sumber daya yang terbarukan seperti angin, kemudian solar atau matahari, sinar matahari, atau pakai air, ya. Eh, ini ada, kita bisa melirik yang sebelah kanannya infrastruktur digital. Karena infrastruktur digital ini percuma saja kalau dia ada. Misalkan kita mau bangun sensor untuk mengamati pergerakan transportasi misalkan, tapi ternyata transportasinya nggak bisa jalan karena apa? Karena jalannya rusak gitu. Orang nggak mungkin ngeluarin motor atau mobil kalau misalkan jalannya kayak jalanan off-road gitu. Jadi buat apa? Nah, balik lagi infrastrukturnya memang harus baik. Atau kita mau pasang IoT gitu ya. Kita mau pasang IoT untuk sensor, ya IoT juga bisa dikaitkan dengan sensor gitu. Kita mau pasang sensor kebisingan atau sensor polusi, tapi ternyata transportasinya nggak jalan karena apa? Karena jalannya rusak, jalanannya sering banjir misalkan kayak di Samarinda gitu. Ya buat apa gitu loh dipasang kalau misalkan jalan itu banjir terus-terusan, terus nggak bisa sudah nggak bisa dilewati oleh oleh kendaraan lagi, buat apa gitu. Jadi sekali lagi kita balikkan lagi ke infrastruktur fisiknya yang harus bagus, baru kemudian kita bisa tunjang gitu. Misalkan infrastruktur fisik jalanan sudah bagus, transportasi jadi meningkat, jalanan tentu saja mulai penuh dengan kendaraan. Ya pastinya kalau penuh kendaraan berarti ada isu lain, isu kebisingan, kemacetan, polusi, dan yang lain-lainnya, kemungkinan terjadinya tabrakan segala macam. Nah, ini cocok kalau kita sudah implement untuk membantu kita memonitor kondisi jalan dengan menggunakan sensor-sensor maupun dengan menggunakan IoT gitu. Sehingga kita bisa tahu kalau misalkan kota kita itu sudah parah tingkat kebisingannya misalkan seperti itu ya, atau parah tingkat eh, polusinya, atau tingkat kecelakaannya juga tinggi misalkan. Kita bisa tahu dari berbagai macam sensor yang mungkin kita implement di kota kita. Ya, ada hal yang menarik dari pemasangan sensor ini ya, yang cukup mendidik. Eh, kita bisa lihat videonya sebentar, saya carikan dulu.
Ya, ini salah satu video yang menarik yang pernah saya lihat beberapa tahun yang lalu, di mana eh, kema- kemacetan di India ini menyebabkan orang-orang di sana suka mengklakson. Ya. Jadi eh, ya polusi kebisingan lah ya, polusi suara cukup tinggi sehingga ada cara yang cukup efektif kalau menurut saya membuat para pengguna jalan ini menjadi mengurungkan niatnya untuk mengklakson. Kita lihat aja videonya. Welcome to the honking capital of the world. Here, people honk even when the signal is red. सवय है ना? Maybe they think that by honking, they can make the signal turn green faster. समजतच नाही. We, the Mumbai police, were itching to do something about this. One day, we connected decibel meters to a few signal poles around the city. If the decibel level went over 85 dB, the signal would reset and stay red for longer. आता बसा बोंबलत. बजाओ बजाओ और जोर से बजाओ और रुको. Feel free to honk. That is, if you don't mind waiting. कशी वाटली आयडिया? Oke, menarik ya. Jadi di Mumbai ini dia Welcome to the honking capital. mengimplementasikan mana tadi traffic light yang ada tingkat kebisingan. Jadi dia pasang sensor desibel di sini. Kalau tingkat desibelnya masih tinggi, maka dia akan menambah waktu tunggu atau nyalanya lampu merah. Jadi semakin orang itu bernafsu untuk mengklakson, maka akan semakin tinggi time limit di lampu merahnya ya. Jadi orang akan menunggu lebih lama lagi. Akhirnya ini kan bikin orang ini ya aware gitu. Wah, kalau saya ngelakson terus, saya malah nggak bisa jalan-jalan gitu. Nah, ini dia pasang sensornya di sini. Kalau misalkan sensornya semakin meningkat, angkanya makin naik. Nah itu. और रुको. Nah, ini dia menyatakan kalau semakin mengklakson, maka menunggu semakin lama. Ya, ini menurut saya oke gitu. Semacam apa ya? Community punishment. Jadi begitu dihukum itu bareng-bareng kenanya. Satu ruas jalan itu yang akan terkena dampaknya. Sehingga orang itu akan menahan diri ya. Biasanya karena kepentingan bersama, akhirnya masing-masing orang menahan diri untuk tidak mengklakson gitu. Mengklakson hanya memang benar-benar perlu gitu. Jadi ini semacam merubah budaya yang selama ini terjadi. Jadi di sana mungkin kebiasaan orang di lampu merah itu mengklakson gitu. Saya juga nggak suka ya kalau saya naik mobil atau naik motor gitu, di belakang saya tuh mengklakson sedangkan lampu masih merah gitu. Atau tiba-tiba lampu sudah warna kuning, kan sekarang itu dari merah kuning ke hijau ya. Jadi dari merah kuning, nah sudah kuning itu diklakson tuh saya juga nggak suka. Karena saya sendiri juga nggak suka ngelakson orang, kecuali orangnya memang mau nggak mau harus diklakson baru paham gitu.
Jadi di sini kepolisian dan juga mungkin unit transportasi yang ada di kota Mumbai ini menggunakan ya, istilahnya social engineering. Dia merekayasa perilaku sosial dari masyarakat setempat agar tidak mengklakson berlebihan pada saat uh, disimpangan ya, walaupun lampu masih merah gitu. Feel free to honk. That is, if you don't mind waiting. Nah, menarik gitu. Jadi saya setiap kali lihat video ini selalu ya tertawa atau tersenyum. Jadi kita bisa aja bikin seperti ini kalau memang tingkat kebisingan di simpangan itu sangat tinggi ya. Tapi ya fine lah, kita nggak perlu repot kalau di Indonesia ya, karena memang mungkin iklim mengklakson apalagi di Samarinda ya. Saya lumayan suka kalau di Samarinda itu orang menahan diri untuk mengklakson, bahkan mungkin sangat jarang saya dengar klakson itu dibunyikan kalau di Samarinda. Jadi yang nggak bising aja kalau misalkan di simpangan. Kalau menurut saya terlalu apa ya? Terlalu baik di simpangan orang-orang Samarinda ini. Termasuk terlalu dermawan ke pengemis ataupun anjal ya, anak jalanan yang ada di simpangan. Orang Samarinda itu eh, terlalu murah hati kalau menurut saya. Padahal anak jalanan dan pengemis tersebut itu ada koordinatornya gitu. Tapi ya karena orang orang Samarinda ini easy going kalau saya bilang. Ya saya juga besar dan lahir di Samarinda, saya juga anak Samarinda gitu. Tapi saya mengamati banyak kota sudah yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Nah, orang-orang Samarinda termasuk orang yang dermawan lah. Makanya anak jalanan atau yang minta sumbangan di pinggir jalan, yang mungkin juga termasuk mahasiswa Unmul juga sering melakukan kegiatan meminta sumbangan di pinggir jalan. Dan nggak tahu kenapa saya ngelihatnya orang Samarinda juga senang aja gitu ngasih uang ke mungkin orang-orang yang nggak jelas ya. Tapi kalau mahasiswa fine lah karena pakai jaket alma mater di bawah organisasi yang memang spesifik ada gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak jelas kayak anak jalanan ataupun pengemis gepeng gitu, nggak jelas kalau menurut saya. Jadi sebaiknya Anda menyalurkan uang Anda kalau memang Anda kelebihan rezeki ke tempat-tempat yang sudah semestinya gitu ya. Itu yang smart people tuh yang kayak gitu. Oke, saya mau buka pool sebentar. Saya open poolnya dulu.
Oke, ini ada masalah infrastruktur yang ada di Samarinda. Anda boleh memilih lebih dari satu. Pilihannya jalan berlobang, mungkin PDAM sering mati, listrik sering mati, jembatan mungkin yang nggak bisa digunakan secara maksimal, kemudian mungkin fasilitas umum seperti taman ya, taman-taman ataupun ya kayak Taman Samarinda misalkan atau taman cerdas atau mungkin shelter tempat nunggu nunggu bis atau nunggu angkutan umum ya mungkin kondisinya jelek atau buruk atau ada toilet umum segala macam tempat kongkow kayak Citra Niaga atau tepian yang menurut Anda itu nggak layak lah atau kurang nyaman mungkin ya termasuk kalau ada preman segala macam ya mungkin Anda bisa sampaikan kondisinya itu buruk. Oke, silahkan Anda isikan poolingnya. Kita punya 52 peserta perkuliahan yang hadir saat ini. Saya lock dulu biar yang lain nggak ngikut. Kalian saya screenshot karena wakil wali kotanya kan orang Unmul sekarang. Bisa dijadikan bahan masukan buat wali kota. Wakil wali kota, sorry. Baru 36 orang yang mengisikan. 37. Masih ada belasan orang yang belum. Yang belum, di saya nggak muncul. Wah, saya nggak tahu kalau yang nggak muncul. Bentar. Share. Kalau saya nggak tahu kalau mobile muncul atau enggak. Ada dua yang nggak muncul. Mungkin kalau Mobile muncul, Pak. kenapa? Mobile muncul, oke. Entah masalah koneksi juga mungkin berpengaruh. Baru 46 orang, yang lainnya kemana ya ini? Dari 52, kalau dua bermasalah kan berarti harusnya masih ada 4 orang lagi yang harusnya bisa mengisikan. Anggap 2 orang bermasalah, ya sisanya pasti masih bisa mengisikan. 46, masih kurang 4 orang. Halo, yang lain? Baru 46 orang.
baru 46 orang, dari sekarang turun 1 orang malah keluar. Yang lain kemana ini? Yang 5 orang lagi? Halo, yang 5 orang. Ada pertambahan, saya close aja ya. Saya end. Oke. Ini share-nya udah terlihat, share poolingnya. Ada. Sudah, Pak. Oke. Nah, simpel ya, ternyata masalahnya masalah klasik dari dulu sampai sekarang, jalanan berlubang. Alasannya pasti macam-macam ya, alasan pemerintah ataupun yang stakeholder terkait ya. Padahal kalau kita lihat nggak usah jauh-jauh di luar negeri lah, di Kalteng kalau saya nggak salah, kalau kita lihat itu ada jalan yang pernah dibangun untuk persiapan ibu kota negara kita. Tadinya tuh idenya di situ ya, ide awalnya dipindah di Kalteng, bukan di Kaltim. Nah, nggak tahu itu kita beruntung atau itu kita malah ketiban hal yang nggak enak jadi ibu kota negara. Nah, tapi yang jelas kalau infrastruktur ibu kota negara itu sebenarnya sudah pernah disiapkan. Di Kalteng itu ada jalan yang saya nggak tahu ininya ya, aslinya katanya jalan itu dibangun oleh pihak Rusia. Jalannya sampai sekarang itu masih baik-baik aja. Padahal jalan itu juga apa ya, mungkin punya kontur bumi ataupun kandungan tanah yang nggak jauh beda dengan di Kalimantan Timur. Apalagi Kalteng itu sama Kalsel lahannya gambut, rawa lah ibaratnya. Mirip dengan tempat kita juga, tapi jalannya cukup baik sampai dengan sekarang, nggak ada lubang-lubang sama sekali ya. Berarti kan memang kualitas jalannya memang sudah dipikirkan jauh-jauh hari memang untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sederhananya gini, kita ngurus jalan yang berlubang aja mungkin nggak selesai-selesai gitu. Padahal negara-negara maju dan juga ini ya, beberapa perusahaan swasta itu sudah mau bikin jalan ke Mars gitu, sudah mau launching roket-roket yang bisa dipakai pulang pergi ke Mars. Tujuannya untuk misi di Mars atau yang akan membuka koloni baru di Mars. Orang sudah mikir sejauh itu, kita ngurusin jalanan berlubang aja masih belum bisa. Ini kan menyedihkan sebenarnya. Kalaupun kita mau kembali lagi, tadi saya sudah sebutkan contoh paling sederhana di tempat saya KKM, kepala desanya waktu itu punya program cuma 3, jalan, air, listrik, itu bisa mensupport perekonomian dan juga pendidikan yang baik di desanya ya. Sehingga orang bisa bersekolah, bisa berdagang, tidak harus kerepotan dengan melewati jalan yang nggak baik. Dan itu akan meningkatkan produktivitas orang sebenarnya. Kalau orang sudah mau keluar rumah misalnya kayak gini, kita harus ke kampus, kuliah offline, kuliahnya offline, kita ke kampus, harinya hujan, jalan berlobang, belum lagi kalau banjir ya, kalau banjir, ya nggak sedikit orang yang jatuh ataupun kecelakaan sendiri istilahnya, karena jalannya tertutupi oleh genangan air, kemudian motor atau ya sepedanya kelindas lubang, akhirnya orangnya jatuh. Itu nggak sedikit saya lihat seperti itu. Orang-orang
negara-negara yang sudah maju sudah memikirkan gimana caranya bikin jalan ke Mars, gimana caranya bikin jalan ke tempat yang baru. Kita masih berat dengan yang sesederhana itu. Jadi kalau nanti Anda menjadi pejabat, tolong Anda ingat-ingat, jangan bikin kerjaan yang berulang-ulang. Ya cukup sekali saja masalah itu ada di tangan Anda. Kalau memang Anda nggak sanggup untuk menyelesaikannya, maka oper ataupun berikan masalahnya ke orang yang menurut Anda masalah itu akan selesai. Gitu. Jadi jangan jangan sampai Anda, kalau Anda jadi pejabat ataupun bukan pejabat ya, staff gitu, jangan sampai masalah di tangan Anda itu tidak terselesaikan. Nah, yang lain-lain, PDAM sering mati, kemudian juga listrik. Ya, listrik lumayan kalau menurut saya setelah PLN restrukturisasi, kayaknya waktu itu zaman Pak Dahlan Iskan, listrik sudah banyak perubahan ya di internalnya PLN. Kalau PDAM ini kebetulan perusahaan daerah, perusahaannya Pemkot Samarinda, ini juga sering kita lihat isunya di berbagai sosial media ataupun pesan berantai di grup-grup WhatsApp. Ada pipa bocor atau ada pemeliharaan atau masalah, misalkan kalau sudah kemarau kadang intake harus dimatikan karena intrusi air laut ya, dan yang lain-lain. Ya selain itu juga mungkin fasilitas umum nih yang kurang baik kondisinya, atau kalau kita lihat fasilitas umum kayak Taman Samarinda itu tergenang banjir, jalannya bergelombang, berlubang, ya ini juga kalau kita lihat lagi dibenahi sekarang. Ya mudah-mudahan pemerintah kota kita ini bisa menyelesaikan masalah-masalah sederhana yang kita pooling di sini. Harapannya ya tentu saja akan meningkatkan produktivitas kita gitu. Ya kita semakin produktif, artinya kota kita akan semakin maju juga. Oke, kita balik ke materi. Saya suka juga mengacu ke World Economic Forum. Kalau saya bikin beberapa materi presentasi akhir-akhir ini juga sering melihat di World Economic Forum, termasuk untuk lab, dan nanti mungkin akan ada webinar yang terkait dengan topik-topik skripsi atau penelitian. Itu juga saya ngambil, ada bahan yang saya ambil dari World Economic Forum, di mana ini menurut saya penting untuk Anda di masa depan. Nah, ini juga World Economic Forum punya penelitian yang juga membahas keterkaitan telekomunikasi dengan peningkatan daya saing bangsa. Dimana kalau kita, negara Indonesia ini kan mungkin bukan negara yang bukan negara inovasi lah, sebut saja seperti itu untuk sementara. Ya sebenarnya banyak juga inovasi kita, tapi mungkin tidak sewah ataupun tidak tidak banyak yang mengenal Indonesia gitu dengan inovasinya negara-negara lain. Nah ini ternyata sumbangsih telekomunikasi cukup besar ya, 17% peningkatannya. Ya, kalau saya berpatokan di atas 10% itu besar, signifikan. Kemudian kalau negara-negara maju lah, contohnya seperti Jepang, mungkin Singapura, kalau yang paling dekat dengan Indonesia, Australia. Nah, ini kehadiran infrastruktur telekomunikasi ini menyumbang sekitar 25% peningkatan daya saing bangsa. Jadi penting ya punya infrastruktur telekomunikasi ya, kayak kemarin lah. Sebenarnya hari ini juga masih terasa ya. Masih terasa akibat jalur fiber optik yang digunakan ya, sebenarnya kayaknya bersama itu digunakan oleh beberapa ISP. Jalur fiber optiknya putus, jalur fiber bawah laut itu putus, akhirnya banyak yang tidak bisa mengakses konten internet, baik itu yang pakai seluler maupun yang pakai internet berbasiskan fiber optik dari IndiHome. Ya paling banyak dampaknya yang terkena yang pengguna IndiHome sampai dengan hari ini. Nah mungkin beberapa tempat sudah ada yang pulih, ada juga yang masih belum sampai dengan hari ini.
atau biasanya dalam 2-3 hari itu masih nggak stabil, apalagi mungkin proses untuk splicing ataupun penyambungan kabel fiber optik di bawah laut itu nggak semudah di daratan. Kalau di daratan digali, hari itu juga di splicing, hari itu juga bisa jalan. Tapi kalau di laut itu belum tentu, ya, belum tentu sehari selesai. Nah, ada beberapa isu yang terkait dengan smart infrastructure. Tadi kita sudah sebut sebenarnya di dalam infrastruktur fisik, biasanya ini terkait dengan kuantitas ya, dengan jumlahan berapa ketersediaan listrik di rumah-rumah gitu. Kemudian kesediaan telekomunikasi, apakah dia bisa mengcover atau bisa menjangkau ke seluruh pelosok, baik itu telekomunikasi yang pakai kabel, PSTN misalkan, atau pakai seluler, pakai wireless, pakai HP ya. Nah, ini juga isu yang cukup menarik juga sampai dengan saat ini, bahkan di kota Samarinda sendiri nggak usah jauh-jauh gitu. Kalau ada yang senior di sini yang ikut perkuliahan ini yang dari angkatan-angkatan yang lebih tua, ya, angkatan tahun berapa ya? 2017 mungkin atau ya 18 lah. Ini kan masih di kampus yang lama. Kalau Anda kuliah di itu kuliah atau praktikum di Puskom, Anda rasakan sendiri di situ sinyal susah gitu. Itu kan blank spot di situ. Puskom, MIPA itu masuk daerah blank spot. Bayangkan padahal kita di tengah kota gitu, tapi infrastruktur coverage-nya sangat buruk. Masih buruk. Ya, ini terkait dengan coverage. Kemudian kalau coverage ya pastinya berhubungan dengan jumlah yang perlu di-deliver kepada masyarakat. Kemudian juga mungkin air bersih. Sampai dengan sekarang, saya dari kecil sampai dengan sekarang itu saya nggak pernah menikmati PDAM itu mengalir 24 jam. Artinya begitu saya buka keran, airnya mengucur dengan deras ya, dengan normal lah, nggak perlu deras tapi normal. Itu nggak pernah. Itu yang saya rasakan sampai dengan sekarang. Ya, padahal kita bayar gitu. PDAM nggak pernah nunggak lah. Pajak ya bayar gitu ya, nggak pernah nunggak juga. Tapi yang kita dapat PDAM itu sampai dengan sekarang nggak pernah kita bisa nikmati air itu 24 jam. Hanya di jam-jam tertentu saja. Nah, ini kan juga isu yang tidak pernah terselesaikan. Padahal ini masih infrastruktur yang amat sangat dasar, air bersih. Nah, kita lihat ke infrastruktur sebelahnya, infrastruktur digital. Untuk Samarinda sendiri mungkin masih belum banyak sensor yang dipasang atau yang digunakan. Paling sederhana kita bisa lihat sensor yang ada, CCTV ya, itu termasuk sensor visual gitu. Kemudian juga di beberapa ruas jalan konon katanya sudah dipasang sensor-sensor yang digunakan untuk tilang elektronik. Ya, jadi kita lihat kayak di jalan pembangunan itu ada kamera yang dipasang banyak, kemudian ada blitz atau lampu infrared yang digunakan untuk menangkap citra orang-orang yang ada di sekitar itu. Pengendara ya, pengendara mobil atau motor yang ada di sekitar itu. Katanya itu akan digunakan untuk implementasi tilang elektronik. Nah, masalah-masalah atau isu-isu yang timbul dalam infrastruktur ini tentu saja perlu penyelesaian atau perlu dicarikan solusinya ya. Ya, tentu saja kalau kita terkait dengan pemerintahan yang utama itu pasti ini, pasti aturan dulu. Pasti aturan dulu. Jadi kalau kita lihat implementasi tilang elektronik gitu, ada nggak undang-undang yang mendukungnya, ada nggak regulasi atau aturan yang mendukungnya, ya termasuk juga mungkin
hal-hal yang terkait dengan, kalau itu pusat ya, kalau daerah contohnya apa ya? Mau parkir misalkan. Selama ini kan parkir nggak pernah diregulasi, padahal regulasinya ada, tapi mungkin tidak dijalankan atau mungkin regulasinya usang atau tidak cocok lagi dengan yang ada sekarang. Kita mau terapkan parkir yang berbasis IT gitu ya. Ada tukang parkir, dia bawa gadget atau bawa smart device, mungkin tinggal di-scan kendaraannya, entah dikasih barcode, entah dikasih QR code, ataupun pakai visual dengan plat kendaraannya, kemudian parkirnya bisa di generate ataupun karcis parkirnya bisa dikenakan ke rekening tertentu yang ditempelkan ke nomor kendaraan tertentu. Ini kita bisa juga buat seperti itu. Ya ini tentu saja mungkin dimungkinkan untuk dilakukan kalau regulasinya ada. Nah, tentu saja regulasi ini nanti bisa jadi berhubungan dengan pihak swasta ya, bukan hanya pihak pemerintahan saja. Ya kayak misalkan kita kaitkan tadi penggunaan parkir gitu, karcis parkir elektronik. Mungkin pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta, bank misalkan. Jadi begitu kita bayar parkir, uangnya nggak masuk ke tukang parkirnya, tapi langsung masuk ke bank. Tukang parkirnya digaji oleh pengelolaan khusus, misalkan ada UPTD atau ada perusahaan khusus yang memang bergerak untuk bekerja sama dengan pemerintahan Kota Samarinda untuk mengejar target parkir gitu ya, pendapatan dari parkir, bisa saja seperti itu. Nah, ini juga perlu diatur atau diregulasi. Nah, terkait dengan itu mungkin saja ada pihak-pihak swasta yang tadi mau menjadi investor. Siapa tahu Anda punya ide atau punya apa ya, inovasi gitu yang bisa Anda tawarkan ke pemerintah Kota Samarinda, di mana itu bisa meningkatkan kesejahteraan, misalkan kesejahteraan masyarakat, atau mungkin meningkatkan pendapatan pemerintah Kota Samarinda, yang nanti juga pendapatan itu akan dibelanjakan lagi untuk masyarakat. Ya, why not Anda menjadi investor atau Anda mungkin menawarkan bisnis model tertentu yang bisa digunakan oleh pemerintah Kota Samarinda. Ya, tentu saja ini semua kaitannya dengan penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi, mau yang ada IT-nya maupun enggak ada masalah. Yang jelas kalau sekali lagi kalau saya punya prinsip selama itu mendatangkan manfaat, implement saja. Nggak perlu ngotot harus pakai IT gitu. Tapi kalau ada IT-nya dan itu memang harus ada ya nggak salah juga. Nah ini mungkin nggak semua Anda bisa baca nanti di materi yang nanti akan saya upload di elearning.unmu.ac.id. Ya ini yang kemarin kejadian fiber optik yang ada itu kebetulan mungkin backbone utamanya yang kena sehingga down se-Indonesia gitu. Downnya se-Indonesia bukan down satu pulau atau dua pulau atau satu provinsi ya, tapi se-Indonesia. Ini ketergantungan kita terhadap kabel fiber optik ini cukup tinggi. Ya kemarin pelajaran lah buat kita bahwa penting untuk punya backup koneksi lebih dari satu. Jadi kalau kita punya kantor gitu, selama ini kita cuman connect dengan satu provider saja ke arah internet ya, misalkan satu ISP. Nah begitu ISP-nya ini tewas, ya sudah Anda nggak bisa connect ke inet atau internet. Tapi kalau Anda punya dua ISP, ketika yang sana putus, Anda masih punya jalur backupnya, ini masih oke, masih jalan. Dan usahakan ISP-nya dari penyedia yang berbeda. Jangan satunya Telkom, satunya Telkomsel ya, karena dua-duanya pakai jalur yang sama ya tewas dua-duanya. Kayak kemarin itu First Media juga ternyata down juga. Konon
infrastrukturnya ditumpangkan ke kabel fibernya punya Telkom. Nah, fiber optik ini sekarang kebutuhan utama lah untuk infrastruktur data. Jadi bukan cuma antar pulau saja, tapi juga sudah antar negara, antar benua, dan juga di kantor-kantor juga sekarang sudah banyak yang implementasi fiber optik di dalam gedung, bukan antar gedung ya. Kalau Unmul kan antar gedungnya sudah, dalam gedung yang masih belum, tapi di beberapa tempat yang dalam gedung sudah mulai banyak. Kenapa? Karena memang pertama kabel fiber optik ini lebih aman secara kelistrikan karena nggak ada listrik di dalamnya. Jadi kalau ada petir, ada lonjakan listrik, dia akan tetap stabil dan juga tidak kecil kemungkinannya untuk terjadi kebakaran kabel fiber optik. Kemudian untuk data yang dialirkan juga semakin besar ya. Tapi kalau kita, istilahnya kalau kita kalkulasikan jumlah data yang bisa dialirkan dengan jumlah uang yang kita investasikan untuk kabel fiber optik, maka pastinya akan jauh lebih murah dengan menggunakan kabel fiber optik. Rupiah per bitnya lah, rupiah per byte-nya itu akan lebih murah dengan menggunakan fiber optik. Jadi fiber optik ini memainkan peran penting sekarang dalam infrastruktur. Kemudian tower, ya kita mungkin lihat ada dua jenis tower. Tower yang besar, yang kakinya ada 4, yang biasa itu tingginya menjulang bisa sampai 70-an meter. Dan tower yang kecil-kecil yang biasa di atas atap rumah atau di menara-menara masjid itu. Ini tower-tower seluler ini. Tower-tower seluler sebenarnya. Jadi tower-tower seluler, kok jadi jelek ini tulisannya, ya sudahlah. Yang besar tentu saja semakin hari udah nggak relevan dalam artian untuk membangun lagi tower besar itu butuh biaya yang cukup besar juga. Makanya sekarang banyak yang menggunakan microcell atau tower-tower yang kecil-kecil, mikroseluler yang ditaruh di atas rumah orang. Nah, ini investasinya jauh lebih kecil, juga bisa lebih cepat untuk diinstal dan dan coverage-nya bisa jauh lebih banyak gitu dari yang besar gitu ya. Karena yang kecil ini cepat untuk dikembangkan. Kalau yang besar itu kan kadang ngurus perizinan, kemudian ngurus nyewa tanahnya, kemudian membangunnya, baru kemudian bisa implement. Tapi kalau yang tower mikro, tower kecil-kecil itu kita bisa taruh di atas atap rumah orang, tinggal ngurusin sewanya itu aja, simple, nggak banyak alat juga yang naik, ya implementasinya bisa lebih cepat, sehingga coverage-nya bisa terlaksana dengan cepat juga. Nah, ini yang wireless di sini mungkin arahnya ke ini ya, ke penggunaan radio, bukan seluler, non seluler. Misalkan kayak wifi gitu, ini termasuk dalam hal seperti ini. Kita tahu bahwa pemerintah Kota Samarinda ini banyak sekali menggelar hotspot atau titik-titik akses yang bisa digunakan oleh publik, biasanya di fasilitas-fasilitas umum tadi. Nah, tentu saja coverage-nya juga nggak bisa besar, karena memang kalau WiFi itu paling jauh, misalkan untuk ini ya, coverage banyak pihak itu, high density mungkin ukuran 300 meter persegi, radius 300, sorry, itu sudah ngos-ngosan. Kecuali kalau memang banyak ininya, akses poinnya. Tapi biasanya akses poinnya juga nggak bisa banyak juga gitu, karena ya bandwidth backbone-nya mungkin terbatas. Nah, ini juga jadi isu kalau semakin banyak yang mengimplement outdoor wireless dan juga indoor wireless, itu isu yang juga bisa muncul adalah interference atau sinyalnya akan bertabrakan lah, sederhananya segitu. Sehingga mungkin ini perlu
atur sedikit, walaupun memang kita nggak bisa mengatur karena memang tidak bukan license frekuensinya, bukan license, tapi biasanya frekuensinya frekuensi yang free. Nah, termasuk kita misalkan implement IoT yang menggunakan LoRaWAN gitu, pakai LoRa gitu. Nah ini juga kalau semakin banyak yang menggunakan itu tingkat density maupun tingkat interference-nya juga akan semakin tinggi, sehingga performance ataupun pengiriman data di infrastruktur LoRaWAN ini juga mungkin akan semakin jelek. Padahal ini kita mau pakai untuk sensor city atau kita mau pakai untuk IoT yang digunakan untuk mensensor ataupun melihat kondisi kota gitu. Nah ini mungkin juga sekali lagi perlu ya diatur sedikit lah agar jangan sampai crowded baru kemudian saling menyalahkan atau baru mulai nyari solusi. Yang mending kelainnya di depan kalau saya sih. Entah itu yang wireless outdoor ataupun yang wireless indoor. Karena ini sama-sama pakai frekuensi yang free ya. Ini pakai frekuensinya ISM band. Industrial Scientific Medicine. Biasanya di 2,4 5 GHz dan yang paling baru di 60 GHz. Nah, ini sebelum makin parah penggunaannya, ini harusnya sudah diregulasi. Pakai regulasi lokal saya rasa nggak masalah. Kita balik ke sini tadi, ke sini. Pakai regulasi daerah. Diatur sedikit, bukan diatur masalah ininya ya, license unlicense-nya, atau harus bayar lisensi penggunaan frekuensi. Agar tidak terjadi hukum rimba aja, kalau saya sih mikirnya seperti itu. Oke, yang paling pojok ini internet. Nah, ini internet tentu saja bergantung ke 3 hal yang ada di sini ya, tergantung dengan kesediaan backbone fiber FO, kemudian seluler, kemudian juga mungkin masih ada yang pakai wireless, baik itu WiFi maupun yang bukan berbasis WiFi, Zigbee misalkan atau LoRa tadi saya sudah sebut. Maka internet ini ditumpangkan ke 3 teknologi yang ada di sebelah kirinya ini. Ya, jadi yang sebelah kiri ini bisa dibilang sebagai kendaraannya, kalau misalkan nggak ada, ya internetnya nggak bisa disalurkan. Tadi solusinya sudah saya sebutkan ya, beberapa yang terkait dengan infrastruktur. Nah, kalau kita kaitkan dengan bagaimana mengukur sebuah kota dikatakan cerdas, ya salah satunya kita lihat sumber daya dan enablernya. Di sini tadi infrastruktur bagian dari enabler. Ingat, infrastruktur bagian dari enabler. Nggak ada infrastruktur, ada manusianya, ya nggak bisa juga. Yang penting kemarin kita bicara manusianya dulu, baru kemudian hari ini kita bicara infrastruktur. Kita bisa lihat sebuah kota itu sudah punya sumber daya apa saja atau enabler apa saja yang dimiliki kota tersebut sebagai penunjang kota cerdas atau sebagai penunjang kotanya. Kemudian dilihat dalam pengelolaan kotanya apakah sudah memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada yang tadi. Kemudian dilihat juga integrasinya, dilihat juga keberlanjutannya, proses manajemennya, dan kita bisa lihat apakah dalam pemerintahan ini, misalkan pemerintah kota Samarinda, apakah sudah merencanakan untuk membangun smart city. Kalau misalkan sudah direncanakan, buktinya apa? Ini baru perencanaan ya, belum diimplementasikan. Ya, kalau sudah direncanakan, biasanya nanti akan diimplementasikan dalam program kerja. Apa saja program kerjanya? Ya, misalkan yang kemarin kita sudah pooling Citra Niaga gitu, sudah terlaksana. Kemudian Taman Samarinda sudah dipercantik, sudah ditambahin aksen-aksen smart city, itu juga sudah. Kemudian Desa Budaya Pampang juga sudah. Dan yang mungkin
layanan-layanan yang lain yang mungkin selama ini Anda nggak sadar bahwa itu bagian dari smart city. Kalau menurut saya lebih bagus seperti itu ya. Anda tidak merasakan smart city-nya gitu. Segala sesuatunya berjalan smooth, berjalan di belakang layar. Kalau saya sih lebih suka seperti itu. Jadi seperti layanan yang ada itu tapi semakin meningkat lah ibaratnya. Jadi tidak harus pakai label smart service ya, layanan yang smart, tapi yang penting itu deliverable-nya. Jadi layanan itu bisa tersampaikan kepada Anda dengan cara yang smart. Kalau saya sih lebih suka seperti itu. Bukan namanya yang harus di-smart-smartkan, tapi hasil nyatanya. Anda menikmati segala sesuatu yang ada dari layanan Kota Samarinda itu langsung kepada Anda. Apa saja bentuk layanannya macam-macam. Misalkan kependudukan itu tidak repot mengurus KTP, tidak repot mengurus surat-surat yang terkait dengan kependudukan, entah itu akta, surat pindah, ataupun anything lah. Nggak repot, cepat, nggak harus bayar. Atau kalau misalkan bayar, terjangkau ya, affordable lah. Masih sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Dan yang lain-lain. Nah, dari sini kita bisa ukur, ya Anda saja, misalkan saya bikin polling, nanti kita mungkin bisa bikin polling lagi menurut Anda, layanan Kota Samarinda seperti apa sih? Nanti Anda bisa isikan, itu bisa saya sampaikan kepada para pemangku kepentingan di Kota Samarinda. Misalkan kalau yang resmi itu diukur oleh BPS, ya biasanya seperti itu, diukur oleh Badan Statistik, Biro Statistik. Kayak tingkat pendapatan misalkan. Nah, ini juga bisa diukur, biasanya diukur oleh Biro Statistik. Kemudian jumlah penduduk, kemudian jumlah penduduk produktif, jumlah IPM, ya, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pendidikan biasanya kaitan dari situ. Kemudian pengukuran yang lain terkait dengan tingkat kesejahteraan, misalkan produk domestik bruto gitu. Jadi ini juga diukur oleh BPS. Jadi kita bisa lihat ukuran-ukuran ini sebenarnya sebagian besar sudah dilakukan oleh pihak BPS. Nah, biasanya dalam integrasi layanan yang menggunakan TIK, ini kita bisa mengadopsi model AI, Enterprise Architecture. Ini dari mulai level infrastruktur, ketersediaan infrastruktur, apakah sudah tersedia cukup baik dan jumlahannya sudah cukup, kemudian di atasnya kita bisa taruh aplikasi dari infrastruktur yang ada tersebut. Ya, kalau infrastruktur nggak ada gimana? Kalau infrastruktur nggak ada, kita bisa sewa. Jadi infrastrukturnya tidak harus punya. Kita bisa sewa. Ya ada plus minusnya lah ya, antara sewa maupun punya. Jangka panjang, nggak ada pemerintah yang jangka pendek. Pemerintah itu jangka panjang, nggak ada salahnya kita punya gitu. Yang penting punya dalam artian sesuai peruntukannya, jangan berlebihan dan juga jangan kurang.
Kalau kurang ya orang nanti akan mudah tidak percaya dengan infrastruktur kita, akhirnya orang akan pakai infrastruktur di luar gitu. Kalau sedapat mungkin sesuai dengan peruntukannya. Kalau sudah punya infrastruktur, baik itu sewa maupun mengadakan sendiri, kita bisa bangun aplikasi di atas infrastruktur yang ada. Apapun lah infrastruktur aplikasinya ya. Nah, nanti dengan aplikasi ini kita bisa collecting data, atau kita mungkin juga sudah punya data yang mau kita misalnya ini diolah, mungkin kita sajikan dalam bentuk dashboard atau executive information system. Oh, ini ternyata masih jalan. Nanti ini akan dipakai untuk menentukan kebijakan atau menentukan program kerja oleh pemerintah. Sehingga pemerintah itu mengambil kebijakan atau mengambil keputusan dan membuat program kerja itu berdasarkan data ya, bukan berdasarkan coba-coba, berdasarkan feeling. Nah, ini menurut saya penting. Nah, dengan keputusan atau dengan program kerja yang memang berbasiskan data, saya yakin program kerja tersebut akan tepat ya. Saya juga punya keyakinan kayak tadi kasus-kasus mungkin Anda ngerasa jalannya bolong-bolong, kemudian fasilitas umum nggak layak, atau anything lah terkait dengan layanan-layanan pemerintah kota itu akan semakin baik, akan semakin sesuai dengan peruntukannya ke Anda sebagai warga di Samarinda ya, kira-kira seperti itu. Oke, terakhir apa saja sih peran pemerintah dalam dalam pembangunan infrastruktur yang smart atau yang cerdas? Sebenarnya tadi di depan kita sudah lihat pemerintah itu punya peran dalam hal regulasi yang paling utama kalau menurut saya sih. Kenapa? Karena satu-satunya mungkin yang bisa menetapkan regulasi di dalam suatu wilayah, apalagi kabupaten atau kota ya, itu adalah pemerintahnya. Kalau aturan tidak dibuat, ya nanti hukum rimba yang mungkin bisa berlaku di situ. Hanya di sini disebut bahwa regulatori ini maksudnya ini ya, pemerintah atau yang membuat regulasi. Ya, yang membuat regulasi ya berarti memang pemerintah. Misalkan tadi kita sudah bicara WiFi gitu ya, WiFi
kalau semakin banyak yang menggunakan rawan interference, maka perlu ada mekanisme sharing. Karena kan spektrum frekuensi yang digunakan oleh WiFi itu sebenarnya kita sharing, kita berbagi pakai frekuensi 2,4, 5 giga ataupun yang 60 itu kita berbagi pakai infrastruktur. Atau kalau kita punya, kalau bukan kita yang punya, maksudnya kalau operator seluler itu punya menara yang tinggi-tinggi, ya mungkin menaranya masih belum optimal penggunaannya. Nah, ini bisa di-sharing juga dengan operator seluler yang lain, sehingga tidak harus satu operator seluler, satu BTS atau satu menara seluler. Ya bisa jadi satu menara seluler dipakai oleh banyak operator seluler. Ya sama dengan fiber optik yang ada, satu kabel, satu bentangan kabel atau core yang ada bisa dibagi pakaikan dengan pihak yang lain. Nah, ini saya juga kapan hari sempat punya ide ya untuk mengcover Samarinda dengan fiber optik, tapi dipakai bareng gitu, dipakai oleh pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi. Jadi kabupaten kota maupun provinsi dan juga institusi-institusi pemerintah yang lain seperti Universitas Mula Warman maupun STAIN atau IAIN, kemudian Politeknik, semua pakai fiber optik yang sama, sehingga kita kalau mau tukar-tukaran data atau kita mungkin mau berkirim data itu pakai jalurnya lokal gitu ya. Jadi kita sharing infrastruktur yang ada, jadinya kita punya lokal LAN satu kota gitu. Karena kan sebenarnya skupnya kecil aja ya, nggak besar itu. Harusnya sih gampang untuk bikin sharing infrastructure fiber optik yang mengelilingi atau mengcover seluruh kota Samarinda. Kita bisa pakai bareng gitu. Nah, isunya kan tadi sudah kita lihat juga kalau infrastrukturnya di-sharing bareng-bareng, kayak misalkan Telkom dengan Telkomsel, fiber optiknya putus, ya putusnya juga bareng. Ya fine lah kalau itu senasib, sepenanggungan ya. Nanti ya dibenerinnya ya juga bareng-bareng. Jangan mau enaknya saja, begitu nggak enaknya saling tuduh. Itu nggak baik juga. Jadi kalau kita pakai infrastruktur sharing, benefitnya kita sharing, kalau ada masalahnya ya kita juga sharing. Ini terkait dengan policy atau kebijakan spektrum, tadi sudah saya sebut, misalkan ISM band yang 2,4, 5 GHz, 60 GHz, ya sebaiknya walaupun itu gratis, tapi tetap diatur agar jangan terjadi hukum rimba, karena sekali lagi kembali ya, 2,4, 5 giga, 60 GHz itu juga sharing. Kita berbagi pakai di frekuensi yang sama. Kemudian secara administratif diharapkan juga pemerintah semakin efisien, ya nggak perlu banyak kertas, nggak perlu banyak dokumen, nggak perlu banyak meja yang harus dilewati. Kalau bisa urusan jauh lebih simpel, jauh lebih mudah, jauh lebih cepat juga, mungkin hitungan jam selesai, bukan cuma hari. Nah, ini juga pemerintah diharapkan bisa jadi katalisator untuk koordinasi antar sektor, cross sektor. Tapi nyatanya sih agak susah, biasanya justru yang bisa berkoordinasi antar sektor ini kebanyakan justru dari NGO ya, dari non-government organization yang sering melakukan ini, yang membantu pemerintah. Makanya mereka sering jadi mitra pemerintah. Nah, kadang di pemerintahan sendiri sudah kepayahan dengan proses yang ada di sini. Administrasinya masih terlalu ribet. Nah, yang terakhir tentu saja pengelolaan aturan yang ada. Ya, kemarin ada undang-undang apa itu? Yang sempat rame itu. Omnibus, sebenarnya itu omnibus itu dipakai ini ya, pengelolaan regulasi yang ada atau aturan-aturan yang ada dibuat bagaimana itu bisa mendukung iklim investasi, menciptakan peluang pekerjaan yang jauh lebih banyak dan jauh lebih layak. Harapannya sih seperti itu. Nah, ini nanti harapannya return of investment semakin cepat terjadinya, terus juga resiko dari investasi itu menurun, sehingga ini nanti orang-orang mau banyak yang berinvestasi ke infrastruktur untuk pihak swasta ya.
Dan ini tentu saja akan benefitnya kemana ya, ke kita juga. Dan secara coverage itu akan semakin baik. Mungkin blank spot semakin berkurang, kemudian internet semakin cepat, 5G akan cepat diimplementasikan, dan yang Oke, itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Izin bertanya Pak, Ya, ini mungkin mengenai masalah banjir Pak ya. oke. Tadi dari yang Bapak sampaikan, salah satu konsep kota cerdas yaitu kan peningkatan infrastruktur Pak ya. Betul. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah peningkatan infrastruktur ini akan selalu berdampak positif? Jadi begini maksud saya Pak, salah satu peningkatan infrastruktur itu kan pembuatan jalan Pak ya. Seperti yang kita ketahui, jalan itu biasanya kalau sekarang itu udah konstruksinya beton Pak ya. Nah, karena sudah banyak infrastruktur meningkat, itu jalan beton tadi Pak, saya pikir itu akan membuat daerah resapan air berkurang Pak. Jadi itu akan mengakibatkan banjir Pak ya, kalau mungkin di Samarinda. Dan juga apakah ini solusi karena ini berdampak kan Pak, menurut saya ini bukan solusi. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Oke, terima kasih. Terkait dengan banjir, saya sudah sempat beberapa kali sampaikan ya waktu pertemuan kita dari awal-awal. Solusi meningkatkan jalan itu ya benar, maksudnya benar itu benar, airnya nggak ke jalan ya. Kita lihat jalan-jalan itu semakin banyak yang di semen, air nggak ke jalan, tapi rumah orang semakin rendah. Airnya pindah dari jalan ke rumahnya orang. Jadi memang itu solusi yang sementara saja gitu, bukan solusi jangka panjang. Akhirnya tetap aja air banjir itu menggenangi rumah-rumah orang gitu. Saya juga sempat cerita, kalau Anda mungkin perhatikan beberapa perkuliahan saya, Samarinda itu dulu penuh dengan kanal-kanal air. Waktu masih saya kecil itu saya masih ingat sekali di Jalan Abu Lasan, Abu Salim itu ada kanal air yang cukup besar yang berada di sebelah kiri dan kanan jalan. Saya ingat lebarnya sekitar 2 meteran gitulah ya. Dan itu bisa dilalui oleh sampan itu. Nah, itu kan hilang sekarang, banyak sekali hilang. Kalau kita solusinya terus meningkatkan jalan saja, sementara rumah-rumah orang yang kiri kanan jalan itu nggak ditingkatkan, ya juga akhirnya ujung-ujungnya juga akan membanjiri rumah-rumah yang ada di kiri dan kanan jalan. Terus juga bukan hanya pembangunan jalan saja yang dengan menggunakan beton. Kita juga perlu lihat banyak sekali pemukiman warga yang tadinya rumahnya mungkin rumah kolong ya, dirubah menjadi rumah yang beton gitu, lantainya ataupun pondasinya pakai beton, itu juga mengurangi resapan air. Kemudian juga banyaknya dibuka perumahan-perumahan itu yang juga berbasiskan yang sama dengan menggunakan beton atau cor-coran gitu, sehingga resapan air semakin hari semakin kurang. Apalagi beberapa perumahan itu berdirinya di rawa-rawa yang memang dulunya adalah resapan air. Saya ambil contoh yang sederhana aja, karena saya pernah tinggal di tempat itu ya, di perumahan Bumi Sempaja. Itu dulunya rawa, dan itu daerah resapan air Sungai Karangmumus yang lewat di perumahan sebelahnya, Gria Mukti. Gria Mukti itu juga dulunya rawa-rawa. Di kanan Sungai Karangmumus itu, sepanjang Sungai Karangmumus itu adalah rawa-rawa di mana itu tempat resapan air. Nah, sekarang begitu dibangun perumahan, semua sudah di semen atau di aspal,
akhirnya airnya nggak bisa diresap oleh rawa-rawa tersebut. Kemana airnya? Ya, prinsip air kan sederhana. Kalau dia tidak diresap, dia akan mencari tempat lain yang lebih rendah. Sehingga yang kena adalah tempat yang lebih rendah. Sebenarnya sesederhana itu untuk penanganan banjir. Tempat yang rendah pasti akan didatangi air. Kalau dia nggak mampu menyerap, maka airnya akan inap di situ, akan menggenang di situ sampai berhari-hari. Sampai si air bisa menemukan tempat yang lebih rendah. Ya, jadi kalau kita mau bicara solusi banjir dalam jangka panjang, maka pemerintah harus, bukan hanya pemerintah ya, tapi juga masyarakat Samarinda harus bersatu padu sebenarnya, bikin program yang jangka panjang, bukan program yang 1-2 tahun, 5 tahun, tapi karena banjir sudah terjadi dari tahun 98, yang bendungan jebol itu, kelihatan bahwa di situ lemahnya infrastruktur kita, kemudian sampai dengan sekarang, ya sudah 20 tahun lebih, artinya program penanganan banjir juga harusnya jangka panjang, bukan hanya 5-10 tahun, tapi juga mungkin 20 tahun, 30 tahun, baru akan terasa efeknya. Kalau mau shortcut, kemarin saya sudah sebut, paling sederhana, banjirin aja kota Samarinda buat kayak Venesia. Kemudian kalau yang nggak suka air, silahkan pindah ke tempat pemukiman yang lebih tinggi. Yaitu sudah paling cepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi memang kita jadi kota air, benar-benar kota air kayak Venesia gitu. Ini saja sih pemikiran sederhananya saya ya. Mungkin orang-orang lain punya solusi yang lain juga. Tapi kalau saya untuk jangka panjang, kalau memang mau terbebas dari banjir, bikin program 20-30 tahun. Kalau mau jangka pendek, karuan banjirin kota Samarinda dengan air, jadikan kayak Venesia. Nah, itu mungkin butuh waktu 5 tahun selesai, 10 tahun, 5-10 tahun lah. Paling cepat sekitar 5 tahun udah selesai. Kita jadi Venesia baru. Tapi kalau Samarinda mau benar-benar kering, yang kondisi kota sekarang, maka 20-30 tahun baru terjadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pas, tidak ada. Baik, terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan kerjasamanya. Untuk perkenalan hari ini saya anggap cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.